Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, tidak ketinggalan pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan sedikit menyambung keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 129, jujur ya, yaitu makalah ke-29. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-29. An Hamidin Al-Lafafi rahimahullahu annahu qala arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhtana turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qanaati wa talabna ar-rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mali wa talabna al-ladzati fi ni'mati fawajadnaha fil badani sahihi wa talabna al-ilma fi batni shib'in fawajadnahu fi batni ja'i'in. Imam Hamid Al-Lifaf radhiyallahu anhu rahimahullah berkata, saya telah mencari 4 hal di dalam 4 hal yang lain, tapi ternyata saya salah. Kemudian saya baru menemukannya di dalam 4 hal yang lainnya, yaitu A atau yang pertama, saya mencari kekayaan di dalam harta, tapi saya menemukannya dalam hidup hemat. Nah, ini sebenarnya kalau bahasa hidup hemat nih ya mungkin saya punya makna yang lain lah, yaitu fil qanaah gitu ya. Qanaah itu yaitu merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita daripada harta yang sedikit. Nah, jadi simpelnya beliau ingin mengatakan, aku ingin mencari kekayaan. Aku cari kekayaan itu di dalam harta. Maksudnya di dalam memperbanyak harta. Jadi kan biasanya pikiran kita tuh kalau kita banyak harta maka kita akan menjadi kaya, kan seperti itu. Nah, ternyata beliau mencoba itu ya, membanyak-banyakkan harta supaya mendapat rasa kaya tadi di dalam hati itu. Namun ternyata beliau tak dapat itu ya, tidak dapat kekayaan di dalam banyaknya memiliki harta. Justru beliau akui bahwa aku temukan kekayaan itu di dalam qanaah, kata beliau, yang di sini diterjemahkan dengan bahasa hidup hemat. Maksudnya lebih pas lagi adalah di dalam sifat qanaah, itu di dalam rasa puas terhadap pemberian Allah yang sedikit. Ya, jadi apa aja yang Allah berikan kepada kita, daripada duit misalnya hari-hari yang kita dapatkan dari hasil bekerja, terserah mau bekerja jenisnya apa saja, mau pedagang, mau petani, mau nelayan, mau pegawai. Nah, seberapa nanti Allah kasih
maka puaslah hati kita. Ya, puas ini memang tidak boleh ada kepengenan nambah atau lebih. Kalau ada keinginan nambah atau lebih berarti belum puas. Ya, puas itu memang sudah ya puas. Seakan-akan tuh dingin hati itu untuk menginginkan lebihan tuh. Ya tidak ada rasa kepengen gitu. Kenapa? Karena yang ada ini sudah cukup, walaupun seada-adanya. Nah, kalau dia masih menghayal-hayal untuk lebih daripada yang ada nih, masih berharap, itu berarti belum puas dengan yang sudah ada. Nah, jadi beliau melatih dirinya puas dengan yang Allah beri. Ini macam mana mancing supaya rasa puas itu bisa timbul di dalam hati atas pemberian Allah yang sedikit? Ya, ulama mengajarkan sering-sering berkumpul dengan fakir miskin. Itu di dalam manaqib Al-Imam Qutbil Aqwan Sayyidina Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, itu salah satu nasihatnya, kita disuruh sering-sering berkumpul dengan fakir miskin dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Supaya apa, kata beliau? Supaya diberikan Allah hati yang qanaah dan zuhud terhadap dunia. Nah, kalau kita sering melihat fakir miskin yang jelas secara ekonomi mereka ada di bawah kita, nah berarti kita bisa mengukur kan keadaan kita. Oh, ternyata aku punya tetangga lebih susah daripada aku. Oh, aku punya kawan sama jenis lebih susah daripada aku. Rupanya dia pendapatannya cuma segini. Cuma kita ini sudah sedikit sebenarnya, tapi ada lagi yang lebih sedikit. Akhirnya yang sedikit punya kita nih menjadi terpuaskan oleh kita. Nah, itu biasanya kelanjutannya hatinya akan menjadi syukur. Nah, benar juga kata Al-Imam Qutbil Aqwan Sayyidina Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Coba kalau seandainya kita nengoknya tuh ke orang yang ekonominya lebih tinggi, payah kita nak puas. Pasti bawaannya kita kurang. Nah, makanya jangan hobi-hobi berkawan sama orang-orang sugih, ya, atau berkumpul sama orang-orang yang jelas tingkatan ekonominya di atas kita. Jangan hobi berkawan, soalnya biasanya nanti akan terisi di dalam hati kita itu rasa kepengenan dengan yang namanya dunia. Nah, dan parahnya adalah punya kita sendiri yang Allah berikan, kita menjadi tidak puas. Nah, jadi aku cari kekayaan di dalam harta, tapi tidak aku temukan. Justru ketemukan, kata beliau, di dalam hati yang qanaah. Satu, jadi betul kata beliau tadi. Kemudian yang B atau yang kedua, saya mencari kesenangan dalam, nah di sini disebutkan kata-katanya kekayaan lagi. Iya, saya mencari kesenangan dalam kekayaan, tapi kami menemukannya dalam sedikit harta. Ya, rohah itu nyaman. Di sini dibahasakan kesenangan. Kan orang tuh banyak yang menghayal bahwa hidupnya akan senang, akan nyaman, akan enak kalau banyak berisi duit. Kan biasa gitu tuh pikirannya. Itu ya tak bisa juga disalahkan, karena memang umumnya pikiran orang begitu. Tapi ini kan ceritanya, ini ungkapan ulama ahli hikmah. Ternyata kata beliau, justru tidak aku temukan kesenangan, keenaan, ketenangan di dalam banyak harta itu tidak aku temukan. Justru semakin banyak harta, semakin pikiran ini penat, ya, capek, was-was. Kenapa? Karena justru kita akan terpikir bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara menghentikan program yang ada di dalam otak kita. Coba ya, kita kalau sekarang ini kan berpikirnya untuk sementara karena kita tidak tapi berduit, kita masih akan bilang, wah aku ini kalau banyak duit nyaman nih hidup nih, tenang aku, enak, masih gitu. Cobalah sudah berduit banyak, cuman macam mana nyobanya duitnya tidak ada, ya. Ini maksudnya cari orang yang sudah berpengalaman, yang duitnya banyak. Siapa kira Bang Amin? Bang Amin nggak mau nyontohkan ini. Ya, mohon maaf lahir batin, saya contohkan saya dewek aja lah. Karena saya pernah menjadi orang yang berduit. Ya, saya pernah punya mobil. Nah, di saat itu memang terus terang yang ada tuh sibuk pikiran. Karena hampir tiap minggu saya ke Jambi. Tiap minggu ke Jambi. Saya ke Jambi itu pernah nyetir cuma 1,5 jam Bang Amin. Iya, saking gilanya itu. Pokoknya kalau dari Jambi itu ya, jam 10 malam, belum lagi jam 12 saya sudah sampai di Tungkal. Tanyakan istri saya itu, kayak mau terbang, dia banyak berzikir kalau sudah saya main tuh. Nah, yang saya pikirkan tuh dengan awak berduit,
fasilitas ada semuanya. Perasaan tuh pengen hidup tuh nak nyaman. Tapi memang terus terang saya tak menemukan itu. Yang ada tuh sibuk yang ada. Programnya banyak, naknya tuh. Nah, kenapa? Karena fasilitasnya lengkap. Nak ke sini bisa, nak makan ini bisa. Saya tuh kalau ke jam itu mana ada pakai program, Amin. Nih habis Jumatan. Jamian yuk, langsung tuh. Saat. Nah, sampai di sana coba tengok dewek. Habis Jumatan Jamian, sebelum jam 12 malam saya ada di sini lagi sudah. Jadi ujuk-ujuk macam itu cuman. Ya. Jadi justru saya menemukan di saat itu tuh iya, macam mana ya? Ya ruwet jadinya gitu nah. Nah, justru jangan kita pikir dengan kita punya duit banyak, apa yang kita inginkan keturutan, memang betul. Tapi ingat, keturutannya itu dalam rangka melampiaskan hawa nafsu. Dan itu tidak akan pernah ada klimaksnya. Justru kalau sudah kita nengok kayak gini, naknya tuh banyak lagi. Naknya tuh. Akhirnya kebanyakan program. Nah, kebanyakan program itu kan termasuk salah satu tulul amal tuh. Nanti minggu depan kita lagi ya, nanti dia sudah berpikir berarti kayak masih hidup minggu depan. Belum lagi kalau yang programnya jangka panjang tuh, bulan depan yuk, berarti dia sudah berpikir bulan depan akan melakukan sesuatu, dan itu artinya dia merasa bahwa bulan depan masih hidup. Di situ kesalahan fatal. Jadi justru betul kata beliau nih, aku mencari kesenangan atau saya bahasakan ketenangan tadi, ya, rohah, kenyamanan dalam kekayaan. Ternyata tidak aku temukan kata beliau. Justru kami menemukannya dalam sedikit harta. Yang sedikit harta tadi kan tidak banyak bergerak. Semua serba tertahan. Jadi adalah nikmati yang ada ini aja. Justru seperti itu aman. Ya. Jadi memang ketenangan itu justru coba kalau banyak harta dipikir macam nak jaga mobil macam mana, belum lagi nanti bayar ini bayar itu, segala macam banyak betul. Nah, kalau tidak ada banyak tuh, yang kalau boleh saya membahasakan lain ya. Kalau nak hidup tuh tenang, jangan berutang, itu aja dah. Nah, tenang lah hidup, amin. Sugih kalau banyak hutang, pening kepala nyicil. Ya. Nah, takut nih loh orang kalau tidak percaya. Nah, goreng ini. Hutang ini maksud saya bukan hanya hutang kepada manusia berupa hutang duit. Hutang ini semua hutang. Ya hutang kepada manusia, iya, ya hutang kepada Allah Ta'ala juga iya. Itu nyamanlah hidup, tenanglah hidup. Sembahyang banyak, kodok-kodoi, habiskan hutang kepada Allah tuh. Puasa sama cicil. Nah, jadi istilahnya yang saya maksudkan adalah tidak punya hutang ini, tidak punya tanggungan-tanggungan. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. InsyaAllah bihaulillah wa quwwatih, tenang itu kita dapatkan. Ya. Kemudian yang C atau yang ketiga, saya mencari kenikmatan dalam sesuatu yang dianggap nikmat, tapi saya menemukannya pada badan yang sehat. Nah, di sini kalau bahasa Arabnya talab dan ladzat fin ni'mah. Jadi memang beliau mencari kelezatan pada nikmat. Jadi nikmat apa saja, ternyata kata beliau, aku temukan kelezatan itu berada pada badan yang sehat. Nah, kalau kita merenung betul juga. Nikmat apa? Nikmat makanan. Kalau badan tak sehat, nyaman tak nikmat makanan? Tidak nyaman. Iya. Nikmat berkendaraan macam tadi. Kalau badan tak sehat, apa nikmatnya? Berapa banyak orang sugih yang badannya itu sakit, justru banyak berpantang, yang kesugihannya menjadi terbatas, malah tidak bisa apa-apa. Orang nyaman menghantuk undang galah, dia tidak bisa. Ya, undang galah apa-apa sampai ngomongin kolesterol. Nah, coba bayangkan. Orang nyaman minum teh telur, ya, teh manis segala macam, dia tidak bisa. Diabetes, betul kan? Nah, payahlah. Jadi ibaratnya itu kalau badan tak ada sehat, apalagi kelezatan nikmat yang kita bisa rasakan, tidak ada. Tapi coba kalau badan sehat, semuanya insya Allah ya harus ditopang juga sih dengan fasilitas. Badan sehat handal kada baduit min ya juga kepala kata kawan. Ya, nah, jadi ditopang juga sih dengan yang lain-lain. Ya. Wa talabnal ilma fi batni shib'in, bahasa di sini gitu ya, fawajadnahu fi batni ja'in. Saya telah mencari ilmu dalam keadaan perut kenyang. Ternyata ilmu tidak mau masuk.
tapi saya menemukannya dalam keadaan perut yang lapar. Ini bukan kelaparan ya, perutnya lapar artinya lebih banyak kosong. Kalau kelaparan tidak masuk di ilmu. Wah, bebeliuran, Ustaz nyampaikan pengajian, kawan sebentar gini-gini mikir, apalah nanti yang keluar nih, apalagi nanti keluar, dan lagi konsen masuk pahamin ilmunya. Ya, jadi perut lapar tuh lebih diisi dengan cahaya. Jadi lebih kuat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedikit nih makalah yang ke-30 ya. Makalah ke-30 an Ali radhiyallahu anhu annahu qala arba'atu asya'a qaliluha katsirun al-waja'u wal faqiru wan naru wal adawatu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang zahirnya sedikit tetapi hakikatnya banyak. Zahirnya sedikit kelihatannya, namun sebenarnya hakikatnya itu banyak sudah. Yaitu satu atau A di sini disebut sakit. Sakit itu walaupun sedikit tapi jadi banyak, ya, sesuatu yang jadi banyak. Kenapa? Umumnya sakit itu merepotkan. Jadi efek sampingnya itu banyak. Terkendala, ibadah terkendala, nuntut ilmu terkendala, aktivitas bekerja terkendala. Jadi sakitnya sih kok cuman, tapi efek sampingnya sebenarnya banyak, itu akibatnya. Yang kedua juga fakir, ya, kefakiran. Nah, itu sesuatu yang zahirnya sedikit, tapi nanti banyak juga hakikatnya. Karena jadi terhalang-halang juga dengan kefakiran untuk melakukan hal-hal yang bersifat baik. Ya, mohon maaf lahir batin, coba kita dengan fakir, kita kan yang jelas terhalang, tidak bisa berangkat haji, ya kan, nak nolong keluarga yang kesusahan tak bisa karena kefakiran kita. Nah, jadi akhirnya banyak hal-hal positif yang bisa jadi tak jadi gitu, nah maksudnya. Yang ya sama terus terang macam pengajian, kadang-kadang kita faktor fakir kita bisa jadi ikut pengajian. Kenapa katakan pengajian di situ tuh? Soalnya di situ nanti narik setiap anggota ke rumah, waduh aku udah tapi berduit nih, biarlah tak jadi pergi pengajian jelas, bisa terhalang jadinya. Nah, yang ketiga api ini bahasa api ya. Kalau saya lebih membahasakan neraka itu kesannya sedikit ya, tapi itu sesuatu yang banyak atau yang besar ya. Kalau ada masuk neraka itu apalagi yang diharapkan, habis dah lalu ya. Jadi sesuatu yang besar neraka itu. Nah, kemudian yang D atau yang keempat, permusuhan. Betul, musuh itu walaupun satu orang tapi menjadi sesuatu yang besar atau yang banyak ya. Jadi jangan sampai kita mencari musuh walaupun hanya satu orang, cukuplah ya satu orang. Kalau bisa jangan, kecuali yang memang sudah ditakdirin Allah menjadi musuh kita, seperti syaitan ya. Itu mau ada mau kita nak berkawan sama setan ya, itu pasti jadi musuh kita. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata ya. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala atawaddudu ilan nas. Sumber ahli yang sehat, betul gitu bahasanya ya. Sumber ahli yang sehat sesudah iman. Ini bukan ahli akal, nih Rasul akli ini bukan. Yang nyaman tuh saya mohon maaf ya, saya ganti bahasanya. Roksun itu kan kepala, aklun itu akal. Jadi puncaknya akal. Nah, atau bisa dikatakan pokoknya akal. Yang sehat, akal yang sehat. Sesudah iman kepada Allah Ta'ala adalah kasih sayang terhadap sesama manusia. Ini tadi maksudnya untuk menghilangkan yang terakhir itu. Yang terakhir kan tadi kan bahasa permusuhan. Jadi justru hidup itu jangan memusuhan, tapi justru harus berkasih sayang gitu nah maksudnya. Jadi sumber akal yang sehat sesudah iman itulah ingin selalu berkasih sayang kepada sesama manusia. Jadi bawaannya itu nak berkawan aja, nak berbaik-baik aja istilahnya gitu. Dalam hal ini Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan kepada anaknya sebagai berikut. La tastakthir ayyakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalilun wala tastaqilla
ayyakuna laka aduwwun wahidun fal wahidu katsirun. Artinya jangan kau memandang banyak punya teman 1000. 1000 itu terlalu sedikit teman nih kisahnya. Dan jangan memandang sedikit punya musuh 1, karena punya musuh 1 itu terlalu banyak. Nah, betul nih Yan. Nah, kemudian makalah ke-31, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan ya, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.